Audiens TVMG, di samping saya telah ada Direktur Keuangan dari Waskita Beton Prekes, Pak Anton Y. Nugroho. Beliau akan membagikan tentang tips sukses dari Waskita Beton Prekes yang mencetak kinerja cemerlang keuangan sepanjang tahun 2018 dan juga target dari Waskita Beton Prekes ke depan. Bapak, terima kasih nih Pak udah memberikan waktu kepada kita untuk wawancara eksklusif dengan Bapak di tengah kesibukan Bapak. Baik Mbak Gia, terima kasih juga. Boleh di-highlight Pak tentang perjalanan karir Bapak hingga Bapak bisa menjadi Direktur Keuangan di sini Pak? Ya, saya pertama masuk di Waskita Karya ya, tahun 94. Kemudian setahun saya menjadi kepala seksi di Malang, penugasan saya di Malang, di divisi sarana papat atau real estate. 5 tahun saya bertugas di Malang dan di Jogja. 4 tahun di Jogja, kemudian saya pindah ke Jakarta tahun 2003. Areanya itu di Jakarta dan Kalimantan. Ya. Terus muter-muter di wilayah tengah dulu namanya, wilayah tengah dan wilayah 2 untuk Jakarta dan Kalimantan. Terus kemudian tahun 2012 saya pindah kantor pusat sebagai kepala bagian di kantor pusat yang menangani masalah pendanaan ya. Masih di keuangan. Terus kemudian tahun 2013 itu saya jadi sektor ya, corporate secretary di Waskita Karya. Kemudian tahun 2014 saya masuk ke WSBB ya, jadi direktur keuangan, kemudian mempersiapkan IPO. Terus kemudian karena waktu itu ada kebutuhan di Direktur Pengembangan Bisnis, saya masuk Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2016 ya. Terus kemudian 2018 kembali lagi jadi Direktur Keuangan ya. Jadi saya sudah merasakan jadi Direktur SDM, Direktur Pengembangan Bisnis dan Direktur Keuangan. Track record Bapak ya Pak? Ya. Pak, ketika Bapak kembali dipercaya menjadi Direktur Keuangan pada 2018 lalu, adakah goals gitu yang ada di benak Bapak untuk membawa kinerja positif perusahaan ini Pak? Ya, tentunya kalau orang keuangan itu harus menjaga cash flow ya, menjaga cash flow untuk operasional di perusahaan ini. Cash flow positif tentunya menjadi target seluruh CFO supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan baik ya. Tahun 2016 kita mengawal untuk IPO, kita mendapatkan dana dari masyarakat itu sekitar 5,1 triliun ya. Itu digunakan untuk pengembangan bisnis kita ya, yaitu untuk modal kerja dan untuk investasi ya, investasi pabrik ya, pengembangan pabrik. 2016 kita IPO dan menurut saya itu terbesar ya, terbesar di Asia. Oleh karenanya kita mendapat penghargaan dari Asia bahwa WSBB sebagai emiten dengan perolehan dana sebesar 5,1 triliun ya. Terus kemudian sekarang saya sedang mempersiapkan untuk obligasi ya. Persiapan obligasinya itu target Bapak kapan Pak bisa terrealisasi? Di TW2 lah ya. Oh, di TW2 TW2. Karena kami pakai buku Desember, kemudian TW2 lah, Juni lah kira-kira bisa terserap. Ada 2 triliun yang kita harapkan, tetapi ini PUB, jadi yang pertama kita maksimal 1 triliun dulu yang kita ambil. 1 triliun dulu yang diambil. Baik Pak, Bapak pernah mengatakan bahwa filosofi hidup Bapak itu seperti yoyo ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak makna filosofi tersebut? Oh iya, jadi yoyo itu kan bergerak ke bawah, ke atas, bisa ke samping, ke kiri, ke kanan. Saya memang dari kecil diajari orang tua ya, orang tua untuk memberi manfaat hidup kepada sesama ya, kepada semuanya. Itu pada saat saya SD sampai dengan sekolah lah, itu saya aktif di Pramuka. Terus kemudian saya aktif di organisasi. Terus kemudian saya pada saat bekerja juga bisa jadi
kepala bagian keuangan dan SDM. Saya bisa merasakan kegiatan di SDM seperti apa rasanya. Terus kemudian pada saat saya di Waskita pernah dipercaya sebagai corporate secretary ya. Corporate secretary kan juga harus fleksibel ya, bisa kesana kemari. Gitu. Terus kemudian direktur juga, direktur SDM, direktur pengembangan bisnis. Jadi saya bisa pengembangan bisnis kan berarti kan merencanakan sebelumnya untuk proses kedepannya. Terus kemudian di SDM saya juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman di bawah, kebutuhan mereka apa. Kemudian arahnya mau kemana. Di keuangan saya mempersiapkan kebutuhan perusahaan di bidang keuangan. Ini semuanya saya harus tahu, sehingga filosofi itu saya merasa pas. Jadi saya bisa di mana saja. Jadi sehingga pada saat saya ditempatkan di sini saya bisa, ditempatkan di sana saya bisa. Sehingga apa yang ada dalam arah perusahaan ini saya bisa mengikuti. Positif cash flow-nya 11,4 ya? Positif cash flow 1,4 ya. Kalau misalnya berbicara target di 2019 itu kan ditargetkan meningkat 10% ya Pak. Apakah Bapak optimistis target tersebut akan tercapai? Mungkin ada strategi yang Bapak siapkan? Ya, kita akan tahun 2019 ini akan menyasar ya target perolehan revenue ya, itu 10,4 ya. 10,4 iya 10%. 10,4 kemudian target perolehan laba kita 1,3 triliun, artinya tetap naik dari dibandingkan dengan tahun lalu. Kita sudah menyiapkan baik dari sisi market, kemudian dari sisi produk, kemudian dari sisi keuangan. Dari sisi market, kemudian kita berharap untuk bisa menyerap market dari market eksternal, karena internal sudah mulai turun, jadi eksternal diharapkan bisa mencapai 50%. Terus kemudian dari sisi produksi kita mengefisiensikan produk-produk yang memang ini harus kita turunkan, karena kita kan sudah banyak mengakuisisi seperti perusahaan-perusahaan joint bed dan sebagainya ya, itu yang kemarin kita susah, kemudian kita akan mendirikan perusahaan sendiri joint bed. Terus kemudian di sisi transportasi kita juga menurunkan karena kita sudah mempunyai sendiri ya. Terus kemudian kita mengakuisisi quarry kita akuisisi, sehingga material alam itu kita kuasai sendiri, sehingga ini marginnya mungkin bisa untuk mendukung perolehan target yang kita sasar 1,3 triliun ini ya. Di samping di sisi keuangan kita mempersiapkan, dari sisi keuangan kita mempersiapkan obligasi tadi ya, obligasi, kemudian pencairan piutang atau penagihan kita optimalkan. Sehingga kita bisa mereduksi pinjaman bank dan kewajiban bunga bank kita turunkan. Kewajiban bunga bank ya kita turunkan, sehingga target itu bisa tercapai lah. Walaupun sekarang kompetitivenessnya sangat tinggi, pricing itu di eksternal sangat tight sekali antara harga pesaing kita dengan yang kita punya. Harga ini sangat bersaing sekali, sehingga pasti pilihannya yang termurah. Nah, kalau pilihannya termurah, kita harus menyiapkan itu semua seperti apa ya. Salah satu contoh tadi efisiensi tadi. Tapi nggak hanya soal termurahnya aja, tapi kan kualitas ya, menjaga kualitas ya. Pak, semenjak menjadi direktur keuangan gitu Pak, mungkin ada kebijakan khusus dari Bapak gitu agar kinerja keuangan perusahaan itu tetap positif, terus tetap efektif, efisien, mungkin ada kebijakan khusus dari Bapak Pak? Ya, saya selalu menjaga cash flow positif ya. Cash flow positif dalam arti kata saya tanamkan kepada teman-teman di keuangan khususnya hak kita di luar atau piutang kita di luar harus segera tertagih. Sekarang ini umur piutang kita rata-rata 120 hari. 120 hari? Ya, 120 hari. Ya, karena kebijakan di dengan customer kita itu produk kita dibayar 90 hari. Ya, 90 hari. Nah, saya harus
menyiapkan piutang itu, administrasi piutang itu harus segera selesai. Jadi mulai dari berita acara penagihan atau berita acara pembayaran sampai dengan 100 hari, 120 hari itu harus sudah bisa masuk ke rekening kita. Nah, waktu sebelumnya masih di atas 150 hari, sekarang sudah bisa diturunkan jadi di bawah 120 hari. Di bawah 120 hari? Ya, jadi rata-rata piutang kita di bawah 120 hari. Baik Pak, kalau misalnya kebijakan, mungkin inovasi dari Bapak Pak dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Pak di bidang keuangan ini Pak? Ya, tentunya ERP ini ya, Enterprise Resources Planning ya. Di bidang keuangan ini tidak hanya reporting, tetapi secara live ya. Proses itu dilakukan secara live. Jadi keuangan itu kan hanya buku untuk melihat bahwa potretnya ada di buku, ya. Tetapi prosesnya harus kita lihat dalam perjalanannya, anytime bisa kita tahu. Misalkan kita pengen tahu prosesnya untuk pembelian bahan, prosesnya untuk market, prosesnya untuk investasi. Data itu kami butuhkan segera, tidak usah menunggu laporan keuangan selesai. Sehingga ini yang harus kita bangun sekarang. Nah, di ERP Live ini akan bisa kita lihat anytime pada saat kita membutuhkan data itu, sehingga tidak usah menunggu laporan keuangan selesai, kita sudah butuhkan itu. Ini yang sekarang sedang kita bangun, karena ini memang kita ini perusahaan baru, mulai 2016 kemarin kita rencanakan, kemudian 2018 kita sudah go live. Nah, ini sekarang sedang kita terapkan, tidak hanya di keuangan tetapi di semua bagian. Oke, jadi semua bagian itu emang harus yang tadi ERP tadi ya? ERP ya. Baik Pak, kan untuk meningkatkan kinerja perusahaan juga kan akan ada diverifikasi perusahaan ya Pak untuk menguasai supply chain itu, boleh diceritakan Pak tentang diverifikasinya itu disebutkan apa saja? Kita melakukan diversifikasi usaha khususnya untuk produk-produk baru ya. Nah, ini untuk menangkap pasar, ini kan pasar kita kan terutama pasar pemerintah ya. Dalam hal ini kan tidak hanya di jalan tol, tetapi kita juga masuk ke bendungan, masuk ini. Nah, produk-produk itu kita harus tangkap, produk apa yang mereka butuhkan. Nah, tentunya sekarang ini kalau jalan tol sudah pasti ya, sudah kita lakukan sekarang, ada girder, kemudian ada spoon pile, ada gorong-gorong dan sebagainya. Sekarang kalau untuk yang lain, tentunya pemerintah kan juga sedang menggalakkan untuk listrik ya, listrik. Nah, kita siapkan pabrik untuk electric pole atau tiang listrik. Kemudian transportasi yang lain, kereta api. Kereta api pemerintah masih membutuhkan jalan kereta api baik untuk pemeliharaannya, untuk mengganti yang lama, kemudian untuk yang jalan baru. Nah, kita sekarang ada produk baru yang namanya sleeper. Ya, bantalan kereta. Nah, kita sedang menunggu sertifikasi dari Dirjen Perkeretaapian. Ya. Kita sudah lakukan test track untuk jalan kereta api. Nah, ini sertifikasi sedang kita tunggu. Kalau itu sudah selesai, kita bisa ikut berpartisipasi dalam tender di kereta api. Di samping itu, diversifikasi usaha yang lain, kita kebutuhan di precast ini ada yang namanya joint plate ya. Joint plate ini biasanya yang kita ambil dari Cina, ya, import dari Cina. Nah, ini biasanya kita terlambat datangnya untuk mengalami produksi. Nah, kita sekarang akan merencanakan mendirikan pabrik di sini, joint plate. Rencananya di mana tuh Pak? Mungkin ada di Subang mungkin ya. Di Subang. Karena Subang ini kan dekat dengan Kerawang, dekat dengan Cibitung, dekat dengan kawasan industri. Ya, kawasan industri, sehingga kita pabrik-pabrik kita di situ, sehingga kita transportasinya lebih mudah. Ya. Itu rencananya pabrik itu kapan Pak? Mudah-mudahan tahun ini lah. Tahun ini ya. Terus kemudian ada lagi diversifikasi usaha. Kita sebetulnya banyak ya yang kita mau kita sasar. Ini menjadi pemikiran kita dari direksi WSBP ya. Kita tidak hanya sekarang ini
single bisnis kalau ingin ke depan. Tetapi kita multi bisnis. Multi bisnis di sini adalah yang related dengan usaha kita, precast dan ready mix. Nah, sebetulnya banyak turunan di situ. Ya. Kita mendirikan pabrik di Bojanegara. Bojanegara itu kita di dekat bibir laut, di laut. Jadi kalau kita sekarang ini transportasinya kita menggunakan perusahaan lain, sekarang ini kita bisa pakai. Nanti kalau itu jadi kita bisa buka sendiri itu. Ya. Nah, ini kan diversifikasi usaha yang kita bisa kita bisa masuk ke sana. Kemudian joint page sendiri tadi yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian transporter. Ya, transporter kita punya armada besar. Nah, ini bisa dikelola sendiri nih. Ya. Dan itu bisa menjadi bisnis kita sendiri di samping precast dan ready mix. Pada saat mungkin kinerjanya turun atau tidak membutuhkan transporter sebanyak itu, kita bisa sewakan di tempat lain. Nah, ini tentunya bisa mendukung kontribusi perolehan revenue dari WSBP ya. Nah, ini sudah menjadi pemikiran kita. Kalau mau ke revenue yang double digit ya, yang sampai di atas 10 triliun, tentunya kita butuh dorongan dari bisnis lain selain precast dan ready mix tadi. Ya. Kalau emang pengen mencapai yang dulu ya, tadi. Ya, ini kira-kira sedang kita genjot, sedang kita buat rumusannya seperti apa nih? Karena ini kan juga harus minta persetujuan kepada pemegang saham ya. Berarti WSBP udah siap berlari kencang nih ya Pak. Itu dia untuk menangkap tantangan. Betul. Ya. Baik Pak, kita ngomongin tantangan nih Pak. Ya. Kedepan tantangannya apa sih Pak? Pasti menguasai ini kan pasar. Betul, ya. Global gitu kan ya Pak. Kedepan pasti tentunya kita harus menguasai market ya. Market kita ini sekarang banyak diperoleh dari internal dalam hal ini pas kita dan banyak perolehan project tol. Nah, tol itu tentunya kalau sudah tersambung semuanya, kan mestinya project lain harus kita peroleh. Nah, swasta tentunya menjadi sasaran kita berikutnya. Eksternal lah, pengertiannya eksternal ya, menjadi sasaran kita berikutnya. Itu tadi yang saya katakan, untuk di kereta api ada sleeper, terus kemudian electric pole di PLN, terus kemudian di rumah-rumah, itu berarti kita butuh dinding. Yang sekarang pernah kita lakukan untuk Lombok ya, bencana alam di Lombok. Kemarin itu kita mendirikan pabrik di sana, RISA. Jadi rumah siap huni ya, rumah siap huni yang tahan gempa, ya, yang tahan gempa. Nah, ini sudah kita dirikan di sana. Nah, ini mungkin bisa kita kembangkan lah. Betul. Embrionya untuk pabrik fasad. Ya, karena kebutuhan rumah di Indonesia masih banyak. Jadi ada potensi market di situ cukup besar. Baik Pak. Terus Waskita Beton Precast kan juga sedang menginisiasi kerjasama dengan perusahaan global yang ada di sini kan Pak. Itu bisa disebutkan apa aja? Nah, ini memang kalau kita lihat di era sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan asing masuk Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan dari Cina masuk Indonesia. Yang dipasarkan produknya yaitu, ya. Nah, kita tangkap kenapa kita tidak kerjasama. Sebaliknya, dengan kita nanti pengen keluar, kerjasama juga dengan mereka. Jadi ini lebih efisien, dari sisi transport lebih efisien, dari sisi kebutuhan material juga ketersediaannya cukup ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang Cina yang ada di Indonesia, dia memperoleh market di Indonesia, kita yang produksi. Ya. Jangan mereka yang produksi, kita produksi. Di samping itu kerjasama lain misalkan, kita butuh market di luar yang lebih unggul kan mesti tentunya mereka, yang tahu pasarnya kan mereka. Ya, kita pengen masuk ke sana. Nah, mungkin bisa bekerja sama, yang produksi juga mereka, kita marketnya, ya. Gantian lah. Jadi produksinya itu kalau di luar negeri itu mereka yang produksi, kita yang memasarkan. Di samping itu yang di sini mereka yang memasarkan, kita yang produksi. Jadi ada silang ya, ada cross kerjasama yang saling menguntungkan dari
apa namanya, simbiosis mutualisme kali ya, betul, dari perusahaan-perusahaan. Kita sedang menjajaki dan perusahaan di Cina, satu di Cina. Salah satunya di China, Pak. Ya, di Cina. Ya. Dan sudah beroperasi di Indonesia. Sudah beroperasi di Indonesia. Sudah beroperasi. Nah, ini sayang kan kalau dia harus mendatangkan barang-barang itu atau produk itu dari Cina dibawa ke Indonesia, kan tentunya transportasinya lebih tinggi. Nah, ada cost yang harus direduksi di situ. Kita bangun pabrik di sini dengan kapasitas yang cukup masuk ke sana. Ya. Betul. Jadi sama-sama menguntungkan sama-sama ya, Pak. menguntungkan. Betul. Ya. Baik, Pak. Tadi kan itu kan tentang lebih ke perusahaan. Nah, sekarang saya mau nanya tentang tantangan ya, Pak. Tentang SDM terutama di bidang keuangan. Itu seperti apa? Ya. Apalagi harus mempersiapkan di era yang serba teknologis terkini. Khusus di keuangan, ya. Ini sebenarnya masalah keuangan kan masalah yang sifatnya universal, umum nih. Yeah. Jadi semua pelaku bisnis di sini harus tahu keuangan. Pengertian tahu keuangan paling tidak dia bisa membaca neraca, dia bisa membaca laporan rugi laba. Ya. Kalau dia hanya sekedar memproduksi, tetapi dia tidak bisa membaca hasilnya laporan keuangan, mereka tidak akan tahu bahwa posisinya itu seperti apa, potretnya seperti apa. Hanya dia memproduksi bahan menjadi barang, terus kemudian itu dijual. Tetapi apakah itu untung atau rugi mereka nggak akan tahu. Nah, kalau mereka semuanya itu teman-teman di pabrik itu bisa membaca laporan keuangan, dia bisa mulai dari bahan, ya, pasir, kemudian semen, kemudian besi, kemudian dirangkai menjadi suatu produk. Produknya bentuk girder atau spoon pel atau apalah. Kemudian bisa jadilah laporan keuangan karena ada proses market di situ. Jadilah yang namanya revenue. Nah, proses ini mereka harus tahu nih. Nah, ini tantangan saya sebagai direktur keuangan. Sekarang sedang mengedukasi teman-teman yang ada di plan, di produksi, di pemasaran. Ini loh potretnya. Laporan keuangan itu tidak jadi begitu saja, tapi prosesnya dari orang pemasaran, orang produksi, terus kemudian orang lead bank, jadi laporan keuangan ini. Jadi revenue yang dari sini itu datangnya itu dari mereka ini. Nah, kita hanya mengkolek data, kemudian kita menerjemahkan dalam bentuk neraca dan rugi laba. Itu berarti Bapak edukasi terus tuh ya, Pak? Terus menerus. Jadi ada yang namanya Finon. Finon itu pendidikan kepada pendidikan untuk khususnya dalam hal keuangan kepada non keuangan. Ya. Itu sudah diberlakukan sejak kapan, Pak? Kita rutin setiap tahun ada pelatihan itu. Terus kemudian ini teman-teman juga levelnya tidak hanya di GM, kemudian di manajer, kemudian sekarang di lapangan-lapangan. Oh, di lapangan juga. Ya, dalam pengertian mereka yang menduduki jabatan-jabatan di lapangan, di manajer pabrik, mereka harus tahu itu. Di samping itu untuk tantangan di SDM ke depan juga, ini kan eranya adalah era globalisasi ini. Ya, jadi kita sekarang menyiapkan SDM untuk kita sekolahkan di luar. Ya, beberapa sudah kita sekolahkan di luar, terus kemudian diharapkan mereka kembali ke Indonesia, terus kemudian membawa ilmunya, terus kemudian bisa mengembangkan perusahaan ini. Karena kan ke depan gantian ya, ada proses regenerasi yang mereka harus siapkan. Nah, ini kita bangun itu. Jadi beberapa yang talent pool ini dari kelompok-kelompok milenial ini kita sekolahkan di luar. Kalau dari divisi keuangan ini sendiri, milenialnya berapa persen ya, Pak? Rata-rata milenial nih. Rata-rata milenial. Rata-rata milenial. Karena ini perusahaan baru ya. Betul. Jadi perusahaan baru, terus kemudian waktu itu dari Waskita ada talent pool di Waskita atau rekrutmen pegawai baru banyak ditempatkan di sini. Jadi kebanyakan teman-teman milenial. Di samping kita merekrut yang baru, ini kebanyakan milenial dan mereka lebih gampang cepat mengikuti karena kan dari sisi kompetensi terhadap yang digitalisasi lebih cepat ya. Baik, Pak. Berarti Bapak juga biar nggak kalah tetap terus ya, Pak, ya, harus digital ya berarti ya. Bener nggak? Ya, supaya nggak kalah dengan mereka. Benar. Ya, kita harus mengikuti. Pak, ya itu yang Yoyo tadi itu harus bisa mengikuti. Fleksibel ya, Pak. Jadi kemana aja bisa. Ya, Oke, gitu. Baik, Pak. Kalau misalnya berbicara tentang obsesi ya, Pak.
Bapak punya obsesi Bapak baik secara pribadi maupun sebagai direktur keuangan Pak untuk PSBB ke depan itu seperti apa? Ya. Obsesinya adalah membawa perusahaan ini menjadi perusahaan yang multi bisnis. Ya, multi bisnis. Tidak hanya precast dan ready mix. Tentunya yang tadi mungkin yang related dengan ini adalah transporter juga bisa. Atau mungkin ke pelabuhanan, ya, karena kita punya pelabuhan di situ. Terus kemudian ada yang namanya kita menguasai untuk batu split ya. Jadi menguasai quarry. Itu juga ini. Kalau itu bisa kita kita dirikan usaha-usaha baru ya untuk mendukung ini, tentunya ini bisa lebih besar. Kalau skupnya tadinya adalah precast dan ready mix sebesar mungkin bisa kita leverage dengan perusahaan-perusahaan baru yang related, tentunya ini kan lebih gampang ini karena kompetensinya kan lebih gampang ya. Fokus kepada ready mix itu di situ membutuhkan transporter, di situ membutuhkan quarry, di situ sudah ada pabriknya. Nah, kalau gitu bisnisnya ini banyak, tentunya bisa menambah melebarkan revenue yang mau kita serap di situ. Terus kalau secara pribadi mungkin? Secara pribadi karena ini keuangan ya, tentunya kinerja keuangan yang sehat. Saya ingin menyajikan kinerja keuangan itu sehat. Sehat itu ya sisi dari sisi pendanaan, cash flow, terus kemudian laporan keuangan juga sehat dari sisi piutang, terus kemudian hutangnya juga terkendali, terus kemudian rasio keuangannya semuanya sehat. Jadi obsesi kita sebagai seorang keuangan pasti menjaga rasio keuangan itu selalu sehat. Pak, Bapak kan kerjanya sangat tinggi ya Pak. Nah itu kan dibutuhkan harus tetap tampil prima. Mungkin Bapak bisa kasih tips gitu agar tetap terlihat prima gitu. Mungkin ada olahraga yang Bapak tekuni gitu. Saya untuk menjaga kesehatan seminggu 2 kali saya usahakan ikut nge-gym ya. Nge-gym ya paling enggak 1-2 jam lah dengan kardio atau apa supaya tetap sehat ya. Terus kemudian ya seminggu sekali saya usahakan olahraga golf atau yang lain ya. Biasanya golf lah bisa. Kalau lari kadang-kadang saya lebih senang pada saat saya nge-gym. Terus kemudian untuk menjaga keseimbangan saya supaya tetap sehat, kemudian tampil prima, ya saya selalu puasa. Ya, saya selalu puasa Senin Kemis ya. Ya, puasa Senin Kemis. Tujuannya apa? Supaya ini pengendalian dirinya itu bisa kejaga nih. Kalau orang bisa mengendalikan diri, itu tentunya bisa seimbang ya, bisa seimbang. Nah ini saya lakukan sendiri. Seperti contoh orang nge-gym itu kan untuk membentuk badan yang bagus ya, ideal. Itu kan nggak bisa dibeli di toko nih. Betul. Filosofinya kan harus dilakukan sendiri. Betul. Walaupun kita berat, itu kita harus lakukan sendiri. Paling tidak itu mengurangi rasa malas, mengurangi rasa ini loh. Kita kadang-kadang, ini ada yang lain gitu. Saya harus konsentrasi ke sana, berarti saya harus fokus ke situ. Kalau orang nge-gym kan fokus ya. Ya. Karena kalau nggak fokus nanti kita bawa alat bisa jatuh. Betul. Harus fokus ya. Kita biasakan seperti itu. Berarti rutin 2 minggu. 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali nge-gym. Puasa Senin Kemis. Jadi hablum minallahnya juga jalan ya Pak ya. Ya semuanya. Benar. Ke atas dan ke samping ya. Gitu. Sosialisasi juga jalan terus ya Pak. Terus kalau misalnya ngebagi waktu Pak, misalnya menghabiskan waktu bersama keluarga biasanya ngapain Pak? Saya biasanya suka makan-makan bareng ya. Ya makan-makan bareng dengan keluarga ya. Makan bareng. Kalau nggak nonton. Ya, nonton. Tapi sebetulnya kalau nonton sih nggak terlalu ini karena anak-anak udah besar sekarang. Betul, jadi lebih sering tuh kalau kita makan bareng dengan keluarga atau pergi bareng-bareng. Ya. Karena kalau
kalau tidak dilakukan itu, mereka punya kegiatan sendiri. Anak-anak punya kegiatan sendiri, saya punya kegiatan sendiri. Jadi kalau tidak diprogramkan nanti sendiri-sendiri terus kan. Nah ini harus di planning ya Pak? Harus di planning. Kita jalan bareng lah. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin Bapak bisa membagikan tips kepada generasi milenial harus kayak gimana sih Pak biar sukses mereka gitu Pak? Tips saya, proses ini harus dihargai. Ya, prosesnya harus dihargai. Jadi tidak bisa ini proses datang tiba-tiba. Instan gitu ya? Instan itu tidak bisa. Walaupun kita dibantu dengan program-program, dengan alat-alat yang ada di luar, itu hanya sarana. Tetapi kalau kita tidak mau terjun di dalamnya, ini nggak akan bisa menyatu dengan kita. Jadi intinya adalah kita harus bisa bisa mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita bersama-sama dengan situasi di luar ini menjadi suatu kekuatan atau untuk mencapai sesuatu harus kita bersama, tidak hanya diri kita sendiri. Ya, jadi mungkin kelompok milenial ini kan beda dengan kita dulu ya. Kita dulu sarananya berkurang, jadi kita lebih banyak ke teamwork. Nah sekarang ini sarananya ada, bisa bekerja sendiri, tetapi itu nggak cukup kalau kita mau berbuat sesuatu keluar, harus bisa. Jadi antara menyatukan yang di luar dalam diri kita menjadi output kita keluar. Baik Pak. Pak, saya masih ada yang penasaran nih Pak. Bapak kan bilang kayak yoyo, berarti pola leadership Bapak juga fleksibel gitu ya Pak? Iya. Jadi kayak nggak kaku gitu ya? Iya. Jadi saya pernah di Direktur SDM, pernah di Direktur Pengembangan Bisnis, sekarang Direktur Keuangan. Biasanya orang keuangan tuh kaku. Kaku, betul. Ya, kaku. Mungkin saya kalau di keuangan saja mungkin saya jadi orang kaku. Tetapi kalau sebagai orang keuangan yang kaku, ya ke depan saya nggak bisa memperoleh hasil yang lebih besar. Jadi sekarang ini kan tingkat competitiveness itu tinggi, ya. Jadi kita harus tidak boleh menerima menutup diri untuk menerima terhadap yang lain. Nah ini kita lakukan. Jadi seperti yoyo itu ya, kita bisa melihat ke bawah itu seperti apa yang mau dibutuhkan. Dalam pengertian kita ini, kalau kita mau lihat tuh kebutuhan market tuh seperti apa sih? Ya. Kebutuhan market di luar itu seperti apa? Ya, kalau kita tahu, berarti kita tahu memproduksi itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, terus kemudian ke samping, ya, ke samping itu seperti apa? Kalau ke samping itu berarti kan kita bisa tahu bahwa oh di samping itu kebutuhannya apa, samping kanan, kiri kebutuhannya apa, kanan kebutuhannya. Sehingga kita tahu depan, belakang itu. Sehingga kita bisa, kalau kita berada di depan itu seperti apa kita lakukan, berada di belakang seperti apa. Sehingga kita bisa diterima oleh semuanya. Ini orang marketing itu harus seperti itu. Jadi orang keuangan yang jadi marketing nanti, contoh misalkan, suatu saat kita ketemu dengan customer. Customer menghendaki saya mau kontrak dengan Waskita Beton Precast, tetapi cara pembayarannya seperti ini. Cara pembayarannya adalah nanti, saya dibayar nanti kalau produk sudah selesai. Ya. Nah, kalau kita berpikirnya ke dalam, orientasinya ke produk ini hanya laku dijual karena saya sudah memproduksi, barang ini nggak akan laku. Tetapi karena kita berpikirnya itu eksternal, berpikirnya kepada customer, berarti produk ini supaya laku, mungkin kita mencarikan sumber pendanaan bareng-bareng ke bank, ya, atau mungkin kita nanti kita dibayar di luar, ya, kita dibayar setelah produk ini selesai terpasang, berarti kan kita butuh pendanaan, kita carikan di sumber lain. Jadi kita bisa fleksibel lah kemana saja. Ya. Kalau kita kaku, sebagai orang keuangan kaku, mungkin direktur produksi ngomong, Pak saya sudah memproduksi, saya harus dijual. Tapi karena dia orang marketing bilang cara pembayaran seperti ini, oh kalau gitu nggak bisa dong. Produksi butuh di luar, butuh disalurkan. Orang marketing butuh ininya laku, orang keuangan ada di tengah-tengah. Ya sudah, sekarang kita satukan idenya dari orang produksi, orang marketing. Karena di customer itu tidak punya dana untuk bayar sekarang, kita carikan.
Makanya kemarin waktu kita IPO, ya duitnya untuk dipakai untuk itu, untuk tangki yang project, untuk project yang tangki. Jadi kita membayarnya setelah project itu selesai. Ada juga yang ini, kita diskusi, perusahaan ini butuh market, terus kemudian tapi mereka cara bayarnya tidak mau dibayar ini, ya bayarnya adalah mungkin bayarnya adalah dia dibayar dari produknya juga dia. Nah ini kan kita butuh barter gitu. Semacam barter, semacam barter. Berarti kan kita butuh ide, ya. Ya kita harus cari solusi di situ. Kalau saya kaku, saya mengeluarkan biaya untuk memproduksi, saya harus terima duit dari marketing dan produksi. Ini nggak akan laku, akan jadi stagnan di situ. Saya harus ada di tengah-tengah. Oke, kalau seperti itu, mari kita carikan sumber pendanaan di luar. Kalau yang membawa WSBB mungkin lebih diperhatikan oleh pihak eksternal, pihak bank. Betul. Ya, pihak bank. Di sisi lain, barang-barang ini kan perlu supplier, perlu financing dari bank. Kalau ini dari luar ke bank itu bunganya akan tinggi, kalau yang membawa kita WSBB bunganya pasti rendah. Nah ini kita masuk ke situ, makanya saya sebagai orang keuangan tidak boleh terlalu kaku, tetapi cara-cara itu untuk menyatukan, meng-create ya, meng-create market ini benar-benar ada, bukan sebagai tantangan, tetapi ini harus di-create supaya menjadi benar-benar market, menjadi kontrak masuk ke sini jadi revenue jadi laba. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sekian wawancara saya dengan Direktur Keuangan Waskita Beton Precast, Pak Antony Nugroho. Sangat menarik bagaimana beliau menjaga cash flow perusahaan agar tetap positif dan juga filosofi yoyonya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di majalah Men Obsession edisi April 2019 dan juga jangan lupa lihat di channel YouTube Men Obsession.